Tajuk yang diberikan kepada saya adalah wanita sebagai pemangkin generasi Rabbani. Dalam sejarah para nabi dan rasul ada seorang rasul yang begitu hebat dan luar biasa. Dia mampu membelah laut merah dengan izin Allah, merubah tongkat menjadi ular yang memakan ular-ular tukang sihir Bani Israel Fir'aun dengan izin Allah, membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir ke Palestina tepatnya pada tarikh 10 hari bulan Muharram, Ashura. Tiap-tiap tahun kita ulang peristiwa itu dengan puasa Ashura 3 hari, 9, 10, 11. Tapi ternyata di balik lelaki yang luar biasa bernama Musa alaihissalam ada beberapa perempuan itu yang akan kita bahaskan dalam kehidupan seorang bernama Musa alaihissalam. Perempuan yang pertama itulah dia yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, seorang raja zalim bernama Fir'aun bermimpi. Dalam mimpinya dia tengok ada budak kecil yang menarik crown, mahkota dari kepala dia. Lalu kemudian esok hari dia kumpulkan as-saharatu, para tukang sihir. Kemudian dia bertanya kepada bomoh-bomoh, peramal-peramal, apalah agaknya makna daripada mimpiku malam tadi? Maka semua mengatakan lahir seorang budak lelaki yang dia akan menarik kekuasaan engkau, wahai Tuan Fir'aun. Maka pada tahun itu juga Fir'aun, semua budak yang lahir tahun itu mesti dibunuh. Yudzabbihuna abna'akum, anak lelaki bunuh, sedangkan anak perempuan biarkan hidup. Dan sampailah masanya semua perempuan yang melahirkan anak dibunuh. Kekejaman di atas muka bumi tiada yang lebih kejam daripada masa Fir'aun. Lalu apa yang terjadi pada seorang wanita yang salihah? Nama wanita itu Yohanits. Lalu kemudian Allah ilhamkan kepada dia, wa auhayna ila ummi Musa, kami ilhamkan kepada ibu Musa alaihissalam, an ardi'ihi, susukan anak. Sebab bayi yang kecil tadi merasa takut, menangis. Bagaimana menenangkan dia? Berikan dia air susu. Selepas itu fa'alqih fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan kembalikan dia kepada engkau. Waja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan ia salah seorang daripada rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang pertama yang membentuk generasi Rabbani adalah ibu. Itulah dia ibu Nabi Musa alaihissalam. Dia persusukan Nabi Musa. Selepas itu dia masukkan ke dalam kotak kecil bernama tabut. Lalu kemudian dia letakkan di sungai Nil. Lalu kemudian baby yang kecil itu pun hanyut di sungai Nil. Lalu kemudian Allah bercerita tentang bagaimana keadaan hati Yohanits waktu itu. Apa kata Allah? Asbaha fuadu ummi Musa farigha. Saat dia menghanyutkan anaknya itu, hatinya dalam keadaan farigha, kosong, hampa, tak ada apa-apa. Saya tak dapat membayangkan bagaimana yang dikandung 9 bulan 10 hari lalu kemudian dilahirkan dengan meregang nyawa, meneteskan darah, begitu saja dilepaskan di sungai yang kita tak tahu dia akan hanyut kemana. Maka yang pertama kali ditanamkan adalah iman. Perempuan merasakan dua perasaan. Pertama takut, yang kedua sedih. Apa beza takut dengan sedih? Takut masa akan datang, sedih masa lampau. Sedih sebab sudah melahirkan anak, sedih sebab sudah menyusukan anak, sedih sebab sudah melahirkan anak tapi tak ada makna apa-apa. Takut bila anak ini nanti mati, takut bila dia hanyut akan pergi kemana, takut nanti dia akan sesuatu terjadi yang tak menyenangkan hati. Takut dan sedih itu dicabut Allah Ta'ala dari hati Yohanits. Lalu kemudian apa kata Allah? La takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan engkau sedih. Inna radduhu ilaiki, kami akan mengembalikan dia nanti kepada engkau. Waja'iluhu minal mursalin, tidak hanya setakat mengembalikan dia kepada engkau, tapi kami akan jadikan dia salah seorang daripada rasul-rasul kami. Manusia banyak, tapi yang jadi nabi sikit. Nabi banyak, yang jadi rasul sikit. Rasul banyak, yang jadi ulul azmi sikit. Salah satu daripada ulul azmi itu adalah Musa alaihissalam. Dan kisah yang awal-awal disebut Allah dalam Al-Quran selepas Al-Fatihah masuk surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah kisah yang paling banyak adalah tentang kisah Isa, tentang kisah Musa alaihissalam. Musa artinya bayi yang dihanyutkan di sungai. Musa, bayi yang dihanyutkan di sungai, itulah dia Nabi Musa alaihissalam.
Wanita pertama yang membentuk generasi Rabbani adalah seorang perempuan. Bukalah dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal sampai An-Nas, tak ada satu pun ayat bercerita tentang ayah Musa, tak ada. Yang ada bercerita tentang Ummi Musa. Jadi balik dari sini nanti, puan-puan bolehlah bercerita pada suami, tak ada satu pun cerita tentang ayah Musa. Yang cerita tentang ibu Musa, mak Nabi Musa alaihissalam. Jadi bila kita baca tentang sejarah Nabi-Nabi, walaupun ayah dia tak baik, tapi kalau mak dia baik, anak tetap jadi baik. Mana contoh? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya ayah pembuat berhala, kafir, namanya Azar. Wa ilqala Ibrahim li abihi Azara. Ingatlah Ibrahim berkata kepada bapaknya yang kafir bernama Azar, atatakhidu asnaman aliha, wahai bapakku Azar, kenapa engkau buat patung, kenapa buat berhala? Apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, kalau kau tak berhenti mengajak aku, la arjumannaka, aku lempar engkau dengan batu, wahjurni maliya, pergi engkau sana jauh. Ayah kafir, jahat, kejam, bengis, tapi kemudian anak menjadi orang beriman kerana ibu Nabi Ibrahim seorang perempuan yang salihah dan penyabar bernama Umailah. Dari rahim yang suci itu lahir anak yang baik. Sebaliknya pula ayahnya baik, tapi kalau ibu tak baik, maka lahir anak yang tak baik. Itulah dia Kan'an. Bercerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh baik, Nabi, Rasul pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tanaman itu ditanam di tanah yang tandus, maka tumbuhlah tanaman yang rosak disebabkan oleh seorang perempuan. Maka ketika Allah bercerita tentang tanam-tanaman, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, tanah yang baik akan mengeluarkan tanam-tanaman yang baik, yang tumbuh adalah bunga mawar, dipandang mata menjadi sayu, harum semerbak. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida, tapi tanah yang tandus, tanah yang kering hanya akan menumbuhkan tanaman yang tidak baik. Lalu setelah cerita tanah itu, apa kata Allah? Walaqad arsalna Nuhan, kami utus Nabi Nuh. Apa hubungan tanah dengan Nabi Nuh? Rupanya Allah sedang bercerita tentang benih tanaman. Bila ditanam di tanah yang baik, maka akan melahirkan anak-anak yang baik. Betul, bukan hadis Nabi. Pepatah mengatakan An-Nisa imadul bilad, perempuan itu tiang negara. Idza salahat salahatil bilad, kalau tiangnya baik maka negara menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau sudah perempuan rosak maka semua menjadi rosak. Walaupun seorang nabi, kalau perempuan tak baik, lahirlah anak-anak menderhaka bernama Kan'an. Walaupun seorang kafir, pembuat berhala, penyembah berhala, tapi perempuan itu baik, maka lahirlah seorang anak yang baik bernama Ibrahim alaihissalam. Saya yakin dan percaya wanita-wanita yang ada hadir pada majlis ini, inilah yang akan melahirkan generasi-generasi Rabbani di masa akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, saya tak berani bercerita tentang teori yang dibuat manusia. Lebih baiklah kita bercerita tentang apa yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Bagaimana Allah bercerita tentang Ibrahim, bagaimana Allah bercerita tentang Musa, bagaimana Allah bercerita tentang Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang disuruh Allah, faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu wahai Muhammad, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berpikir. Kisah pertama adalah Musa alaihissalam. Selepas anak itu dihanyutkan di sungai Nil, maka tak tahu kemana pergi box tempat kayu ini akan hanyut, dan yang melihat dari jauh juga adalah seorang perempuan, yaitu kakak kandung daripada Nabi Musa alaihissalam. Lagi-lagi perempuan, bukan ayahnya yang menengok dari jauh, tapi kakak kandungnya seorang perempuan mengikuti kemana agaknya adikku ini akan hanyut. Dan ternyata begitu indah yang dibuat Allah subhanahu wa ta'ala, yang menghanyutkan perempuan, yang mengikuti kemana budak kecil itu hanyut juga perempuan, dan yang menunggu di seberang sana juga seorang perempuan. Apa bezanya? Ini perempuan yang mengandungkan anak dan sekarang kehilangan anak, dan yang menunggu di seberang sana adalah seorang perempuan solehah yang berpuluh tahun menikah tapi tidak mendapatkan anak, dan selalu berdoa kepada Allah supaya diberikan seorang anak yang soleh. Allah kabulkan doanya, dia tak mengandung, dia tak hamil, tapi Allah berikan dia seorang anak. Manakala dia sedang mandi di sungai Nil dengan dayang-dayangnya, lalu kemudian dia tengok dari kejauhan ada kotak yang hanyut. Pergi engkau kejar sana, apa agaknya isi kotak itu. Lalu kemudian mereka membawa dan mereka buka.
Manakala mereka buka, mereka terkejut karena yang mereka lihat adalah bayi, dan mereka tak tahu ini bayi datang dari mana. Bayi yang hanyut itu disebut dengan Musa. Bayi yang hanyut, dihanyutkan di sungai, maka bayi itu dibawalah ke istana Fir'aun. Allah Ta'ala ingin menunjukkan tiga: yang menghanyutkan perempuan, yang memandang kemana bayi itu hanyut perempuan, dan yang menemukan juga adalah seorang perempuan. Perempuan itu bernama Asiyah. Asiyah ada doanya dalam Al-Quran. Doa Aisyah tak ada, doa Fatimah tak ada, doa Khadijah tak ada, tapi doa Asiyah ada dalam Quran. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, binakan untukku satu rumah dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, selamatkan aku dari orang yang zalim. Sejahat-jahat lelaki bernama Fir'aun, tapi kemudian ada perempuan solehah bernama Asiyah, dan sabar dia, maka Allah Ta'ala berikan dia balasan. Di dunia diberikan Allah seorang anak walaupun bukan dari Fir'aun, lalu kemudian di akhirat dibinakan Allah untuk dia satu tempat di dalam surga. Akhirnya anak kecil tadi pun dibawalah ke istana Fir'aun, tapi Fir'aun merasa risau dengan yang baru datang ini. Dalam hatinya berkata, jangan-jangan inilah agaknya yang nampakku dalam mimpi yang menarik, mahkota crown kekuasaanku di masa akan datang. Dia sampaikan kepada Asiyah, Asiyah, nampaknya inilah yang nampakku dalam mimpi itu. Kata Asiyah, tidak. Kalau begitu bagaimana? Kita uji dia. Mari kita uji, kita bagi satu roti, satu bara api. Nanti bila baby ini mengambil roti, berarti memang betullah dia budak yang akan mengambil mahkota engkau, dan inilah yang akan merampas kekuasaan engkau, wahai Fir'aun. Tapi bila dia nanti mengambil api, maka ini berarti tak ada kait mengait dengan mimpi engkau. Maka saat itu pula setan berbisik, menarik tangan Nabi Musa alaihissalam akan mengambil roti itu, tapi Allah menyelamatkan dengan mengirim malaikat. Nabi Musa alaihissalam mengambil bara api dan meletakkan ke lidahnya. Itulah mengapa doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani. Ya Allah, hilangkanlah cacat pada lidahku, kerana pada lidahnya ada sesuatu yang membuat dia tidak lancar untuk berbicara. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa di balik seorang tokoh pahlawan Nabi Rasul yang hebat bernama Musa alaihissalam, tapi hidupnya itu diawali oleh, diselamatkan oleh beberapa orang perempuan. Lalu kemudian selamatlah Nabi Musa alaihissalam sampai dia dewasa, sampai dia menjadi seorang pemuda belia yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ingin dijadikan Allah Ta'ala lepas daripada Fir'aun. Maka pada suatu ketika terjadilah dua orang yang sedang berkelahi antara Bani Israel dengan rakyat Fir'aun. Nabi Musa melerai mereka, berhentilah kamu dua yang sedang bertengkar. Tapi kemudian mereka tidak mahu berhenti. Fawakazahu Musa, Nabi Musa meninju salah satu, memukul salah satu dari lelaki itu, dan kebetulan yang dipukul itu adalah rakyat Fir'aun, dan dia mati. Nabi Musa takut Nabi Musa ketakutan bila sudah membunuh orang, nanti dia akan dihukum. Nabi Musa meninggalkan istana Fir'aun. Nabi Musa tegak berdiri di bawah sebatang pohon kayu hijau dan rindang dalam keadaan susah hati. Lalu kemudian dari kejauhan dia nampak ada banyak orang sedang beratur, ingin mengambil air dari perigi. Nabi Musa melihat, memandang orang beratur ini. Nabi Musa datang. Nabi Musa bertanya, apa hal kamu beratur panjang begini? Kata mereka, kami sedang menunggu, sebab itu ada perigi tempat mengambil air. Tiba saja batu bergelinding dari atas menutup pintu perigi sehingga kami tak dapat mengambil air. Nabi Musa kemudian menggeser batu itu, dia sorong batu itu, lalu kemudian terbukalah pintu. Patutlah Nabi Musa boleh meninju orang, memukul sampai mati, sebab batu itu satu kampung 30 orang tak boleh menggesernya. Tapi Nabi Musa seorang saja, 30 tenaga pada seorang lelaki Musa alaihissalam. Patutlah dia nak pukul kejap, orang terus mati. Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian kerana Nabi Musa berhasil membuka pintu sumur perigi tempat air tadi, maka Nabi Musa diberikan kesempatan, Musa, kerana engkau yang membukakan pintu perigi sumur tempat air ini, maka silalah engkau boleh mengambil air. Tapi rupanya Nabi Musa melihat dalam beratur panjang ini ada perempuan di hujung. Nabi Musa, silakan perempuan. Kalau sekarang mungkin dia akan berkata ladies first, supaya perempuan beratur belakang, pergi duluan ambil air. Perempuan ini pun mengambil air. Rupanya berbalas budi lah. Perempuan ini merasa terhutang budi kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka perempuan ini ingin membawa kepada ayah mereka, seorang lelaki bernama Syuaib, yang memang sudah lama ingin mendapatkan seorang
lelaki sebagai pekerja dia, kerana dia tak ada anak laki-laki dan di kampung itu sunyi, dan dia ingin mencari seorang pekerja lelaki untuk mengembalakan kambing-kambingnya. Maka dibawalah kepada Syuaib. Lagi sekali lagi Musa ditolong oleh seorang perempuan. Ibunya perempuan, kakaknya perempuan, Asiyah perempuan. Sekarang manakala dia susah terusir dari istana Fir'aun, dan yang menolong dia juga seorang perempuan. Maka kemudian mereka pun sampailah ke rumah Syuaib. Apa kata perempuan tadi? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayah, selama ini ayah kan mencari pengembala kambing, betul? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang ingin kau jadikan pengembala kambing, inilah dia orangnya. Sifat dia dua. Yang pertama al-qawi, kuat. Yang kedua al-amin, amanah. Ada orang kuat tapi tak amanah, pengkhianat. Ada orang amanah tapi lemah. Yang lebih parah, sudahlah lemah tak pula amanah. Alhamdulillah. Tapi ini lelaki kuat. Maka Syuaib mulai merasa ini tak betul. Berarti engkau dah kenal lama dengan lelaki ini. Kata perempuan ini, tidak, aku baru mengenal dia tadi masa mengambil air di perigi. Mengapa engkau tahu dia kuat? Sebab ada batu menutup perigi dan dia boleh menggeser, mengangkat batu itu. Padahal 30 lelaki tak boleh, tapi dia sendiri. Dari situ aku tahu dia kuat. Dari mana engkau tahu dia amanah? Manakala kami tadi mengangkat air dan pulang, dia di belakang, kami di hadapan. Manakala kami berjalan di hadapan gurun pasir, angin kencang bertiup. Ketika angin kencang bertiup, maaf, nampak lekuk tubuh kami, maka kami pun dia memanggil, dia ke depan, kami ke belakang. Disitulah kami tahu bahawa dia seorang lelaki yang amanah. Begitu perempuan zaman dulu, angin bertiup, baru pakaian dia nampak sempit. Sekarang tak ada angin pun sempit. Maka tak perlu mengenal orang berlama-lama, bertahun-tahun, 2, 3, 10 tahun, tapi yang tampak hanya kepalsuan semata. Musa alaihissalam tak sampai setengah hari mengenal dia, tapi dah tahu bahawa dia seorang lelaki yang kuat dan amanah. Lalu kemudian menikahlah Nabi Musa alaihi salam dengan anak Syuaib tadi, perempuan dari kampung bernama Madian. Berapa lama? Samaniyah hijaj, selama 8 tahun mengembala kambing. Mahar nikahnya 8 tahun mengembala kambing. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 8 tahun mengembala kambing tunai. Agak-agaknya bagaimanalah rupa perempuan Madian yang begitu mahal maharnya, membuat menikah perlu 8 tahun mahar, 8 tahun mengembala kambing untuk menjadi maharnya. Al-Quran tak ada bercerita tentang tinggi semampai rambut bak mayang terurai tadi. Al-Quran hanya bercerita tentang tamshi ala istihya'in. Itu cuma sifat perempuan Madian itu. Apa kata Allah? Tamshi ala istihya'in. Dia seorang perempuan yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh rasa malu. Ternyata perempuan yang pemalu, maharnya adalah 8 tahun mengembala kambing. Kira-kira ada perempuan di Sabah yang maharnya dulu 8 tahun mengembala kambing? Allah sebenarnya nak bercerita kepada kita semua, ada sesuatu yang mahal untuk dibayar. Sebab bila dia dinikahi karena rupanya, rupa akan berubah. Dinikahi karena hartanya, harta akan diambil Allah Ta'ala. Tapi bila dia punya sifat malu, berjalannya dengan perasaan malu, maka itu perlu ditebus dengan mahar yang amat sangat mahal. Dan Musa alaihissalam mendapatkan itu. Jangan pernah cemas terhadap nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istana Fir'aun boleh hilang, kekuasaan Fir'aun boleh melayang, tapi diganti Allah dengan sesuatu yang lebih indah. Siapa dia? Perempuan yang punya rasa malu. Dan Musa mendapatkan itu. Kesempurnaan hidup ada pada Musa alaihissalam. Ibunya orang baik, kakaknya orang baik, mak angkat dia Asiyah orang baik, istrinya pemalu juga orang baik. Dan Nabi Musa alaihissalam punya anak perempuan. Nabi Musa alaihissalam sebelum meninggal dunia, dia panggil anak perempuannya, sini sekejap anak-anak perempuanku, ayah akan mati. Pesan ayah satu saja, orang Bani Israel nanti akan menggoda kalian dengan dunia, tapi ayah tanamkan satu pokok kapas. Nabi Musa menanam pokok kapas. Kamu jual kapas ini dan makan dari hasil kapas ini lebih baik daripada kamu harus menjual kehormatan demi mendapatkan dunia. Dan perempuan-perempuan yang berada di sekeliling kehidupan dalam perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam, itulah yang membentuk Nabi Musa menjadi seorang yang Rabbani. Nabi Musa sebelum meninggal dunia, permintaan dia 3. Datang malaikat maut menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Siapa engkau? Aku malaikat maut. Engkau nak apa? Tentu tak ada perbuatan lain. Takkan malaikat maut datang ke rumah kita nak silaturahim?
Beza kita dengan Nabi Musa. Nabi Musa boleh berdialog dengan malaikat maut. Kita Ustaz, kenapa tak boleh berdialog, bercerita dengan malaikat maut? Nabi Musa kuat, tenaga dia 30 tenaga lelaki, maka dia berbicara, berani dia. Abdul Somad, andai datang tamu, jangankan tamu, telefon saja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa ni? Malaikat maut. Mungkin terus mati, tak jadi bagi tazkirah ke sahabat, sebab lemah, tak ada kekuatan. Nabi Musa alaihissalam, beri aku 3, kata Nabi Musa. Yang pertama, sebelum mati, aku ingin meminta maaf, minta ampun kepada ibu. Nabi Musa menjumpai emak dia, dia pun minta maaf, minta ampun kerana akan meninggal dunia. Yang kedua, aku ingin berbicara dengan istriku. Kata istri Nabi Musa, sebagaimana kita di dunia ini berjumpa, maka aku ingin berjumpa juga dengan engkau nanti di akhirat. Itu permintaan. Dan Nabi Musa memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di sini? Puan boleh berfikir, banyak lelaki yang ingin jumpa dengan istrinya di dunia tapi tak ingin jumpa di akhirat. Saya rasa-rasanya Ustaz cukuplah di dunia ini saja. Ada. Maka ada setengah perempuan itu yang amat sangat bengis, amat sangat kejam, sampai-sampai lelaki itu tak terkena azab kubur sebab dia dah amat tersiksa di dunia. Puan boleh gelak sekarang, tapi nanti balik termenung di jalan. Jangan-jangan laki aku nampaknya. Ada seorang Habib. Habib ini diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Habib orang yang kita cinta, sebab dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Habib Fulan bin Fulan. Ustaz Abdul Somad, ya. Dulu di Yaman ada sebuah perigi tua. Perigi tua. Tidak ada satu orang pun yang berani mendekati perigi tua ini, sebab di dalam perigi tua itu ada jin, induk dari segala jin ada di dalam. Suatu ketika adalah seorang perempuan menimba air. Manakala dia menimba air, tiba-tiba timba ini berat, lalu kemudian dia jatuh ke dalam. Jatuh perempuan ini ke dalam, suami dia pun datanglah mengulurkan tali, membawa timba yang lebih besar untuk menarik istri dia tadi. Selepas itu dia tarik, dia tengok yang naik jin. Dia tanya, kenapa awak yang naik? Saya nak ambil bini awak. Kata jin itu, saya baru 1 jam saja di bawah, dah tak tahan dengan bini awak. Mengapa awak boleh tahan bertahun-tahun dengan dia? Lama saya berfikir tentang kisah yang diceritakan Habib, bahwa ada rupanya perempuan seperti itu. Tapi perempuan yang bersama dengan Musa alaihissalam, dia ingin bersama di dunia, dia juga ingin bersama nanti di dalam surga. Mudah perempuan yang berada sekarang dengan suami di dunia, nanti di akhirat pula mereka ingin bersama di akhirat, insyaAllah. Tak banyak yang mengaminkan. Nanti puan balik ke rumah, buka YouTube, cari satu filem yang begitu indah, namanya Ainun Habibi. Bila dah tonton, alhamdulillah. Bila belum, tengok baik-baik. Meninggal Habibi, meninggal Ainun beberapa tahun yang lampau. Manakala itu maka hilanglah segala kehebatan Habibi, profesor semuanya, Masya Allah. Bertahun-tahun dia dalam keadaan tak dapat melupakan, sampai akhirnya datang doktor. Lalu doktor berkata, untuk menghilangkan ini maka tulislah. Akhirnya Habibi menulis ternyata dapat menghilangkan segala macam pikiran yang berkecamuk. Sampai meninggal dunia dia tak menikah, karena bagi dia satu-satunya perempuan yang paling indah adalah Ainun. Apa kata Habibi sebelum meninggal dunia? Aku dulu takut mati, kalau udah cerita mati aku takut, tapi sekarang aku tak takut mati. Kenapa begitu Habibi? Kerana bila aku mati, orang pertama yang aku jumpai adalah Ainun, kata dia. Masya Allah, saya masa mendengar tu so sweet, luar biasa. Sekarang mereka sudah meninggal dua-duanya, baru saja beberapa hari yang lalu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin bercerita kepada kita bagaimana ada dulu pada zaman Musa alaihissalam. Di zaman modern ini pun ada juga kisah-kisah tentang bagaimana perempuan dengan kelembutan kebaikan hatinya sehingga lelaki susah untuk melupakan, meninggalkan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yang ingin dijumpai oleh Nabi Musa alaihissalam adalah perempuan juga. Yang pertama ingin dia jumpai sebelum mati, perempuan, ibunya. Yang kedua ingin dia jumpai sebelum meninggal dunia, perempuan, istrinya. Yang ketiga sebelum dia meninggal, dia ingin jumpai perempuan juga adalah perempuan, anak-anaknya. Maka kata dia, anak-anakku, kalian akan melahirkan Bani Israel yang taat-taat, yang baik-baik, hamba-hamba Allah. Maka kalian mesti makan dari hasil menjual kapas. Kapas dipintal menjadi kain
dipintal menjadi benang-benang, ditenun menjadi kain. Kain menutupi tubuh, aurat tak nampak. Maka perempuan yang menjual kapas, dia sudah menutup aurat kehormatan daripada dia memakan yang haram. Itu pesan Nabi Musa alaihissalam. Maka dalam kehidupan Nabi Musa ada diceritakan perempuan. Ini semua adalah kebaikan. Selepas Nabi Musa, kita teruskan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sampai berapa Nabi ini Ustaz? 60 menit saja. Lepas 60 menit baru kita akan bahaskan soal jawab. Ada seorang perempuan bernama Hannah. Nama perempuan ini Hannah. Nama suami dia Imran. Lama menikah tak ada anak. Maka bernazarlah Hannah. Wa idh qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar ya Allah, kalau anak dalam perutku ini nanti lahir muharrara, aku akan jadikan dia seorang muharrar. Muharrar, saya buka kitab tafsir. Apa agaknya arti muharrar ni? Rupanya makna muharrar khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia nanti akan menjadi penjaga Baitul Maqdis Palestina. Rumah yang pertama didirikan Allah, Ka'bah. 40 tahun setelah itu Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar ya Allah, kalau anakku ini lahir dalam perutku ini, aku akan jadikan dia seorang muharrar, penjaga Baitul Maqdis. Syarat menjadi penjaga Baitul Maqdis laki-laki, lelaki, perempuan tak boleh. Takdir berkata lain. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika anak itu lahir, barulah Hannah tahu bahwa yang lahir itu anak unsa, perempuan. Problem. Nazar mesti ditunaikan, tapi syarat menjadi penjaga Baitul Maqdis mesti lelaki. Sekarang yang lahir perempuan. Apa boleh buat? Sebab nazar dibolehkan. Inni sammaituha Maryam. Aku beri nama anak perempuan itu Maryam. Kita menyebut dia Maryam, mereka menyebut dia Maria. Maryam. Maka kemudian Maryam tidak berjumpa dengan lelaki. Maryam hanya duduk di Baitul Maqdis, tak boleh keluar kemana-mana. Tempat Maryam duduk itu disebut dengan mihrab. Dan yang menjaga mihrab itu adalah semua orang-orang soleh, orang-orang baik ingin menjaga mihrab, ingin menjaga Maryam, karena Maryam anak orang soleh dari orang soleh bernama Imran. Imran punya istri Hannah. Hannah melahirkan anak Maryam. Keluarga ini disebut dengan Ali Imran. Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Jadi kalau ada orang bercerita apa sikap Nabi Muhammad Islam, orang Islam tentang Isa alaihissalam, adakah orang Islam mengejek, mengolok-olok Nabi Isa? Dua surah dalam Al-Quran tentang Isa alaihissalam. Pertama, surah Ali Imran atas nama datuk dia. Yang kedua, surah Maryam atas nama emak dia selepas surah Al-Kahfi. Bani Israel, Al-Kahfi, lalu kemudian surah Maryam. Kalaulah Quran itu buatan Muhammad SAW, tentu dia buat nama surah Abdullah, surah Khadijah, surah Aisyah, surah Fatimah, surah Aminah. Tapi ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, Zakaria yang menang menjadi seorang Johan, Nabi Zakaria punya anak lelaki bernama Yahya. Mereka satu zaman. Imran punya istri Hannah, Hannah punya saudara perempuan melahirkan anak Yahya, punya ayah bernama Zakaria, dan Maryam punya anak Isa. Hidup dalam satu masa, satu kawasan di Palestina. Tapi kesemuanya ini melahirkan perempuan-perempuan yang solehah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, wajada 'indaha rizqa. Dan Zakaria menengok banyak makanan-makanan. Tiap kali dia masuk ke dalam mihrab, banyak buah-buahan, makanan-makanan. Zakaria heran. Zakaria bertanya, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana engkau dapat banyak makanan ini? Apa jawab Maryam? Qalat, wa min indillah. Ini datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kalau Allah ingin memberi, maka Allah akan berikan bighairi hisab, tak dapat dihitung kira oleh manusia. Sampai akhirnya ujian datang. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sahaja, mohon maaf,
Maryam mengandung seorang anak. Fitnah besar. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang dijaga di mihrab pagi, petang, siang, malam tiba-tiba saja mengandung seorang anak? Kerana datang malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Kami kirim seorang malaikat dan dia dalam bentuk seorang laki-laki yang amat sangat memukau mata. Tapi rupanya perempuan ini solehah, seumur hidup tak pernah melihat lelaki, hanya Zakaria saja. Ayah kandungnya pun dia tak pernah nampak, kecuali Nabi yang dia lihat, Nabi Zakaria penjaga dia. Manakala datang seorang laki-laki yang dia tidak kenal, apa kata Maryam? Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Baca surat Maryam. Inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah, in kunta taqiyya, wahai lelaki, wahai orang yang amat sangat handsome, wahai orang yang amat sangat gagah perkasa. Inni a'udzu birrahman, aku takut kepada Allah, in kunta taqiyya, perempuan yang takut kepada Allah, melahirkan seorang anak bernama Maryam. Kira-kira kalau sekarang ada perempuan datang lelaki macam Jibril alaihissalam, apakah sanggup dia berkata inni a'udzu birrahman in kunta taqiyya? Mungkin dia akan bertanya, nomor WhatsApp awak berapa? Lagi-lagi perempuan. Inni a'udzu birrahman in kunta taqiyya. Tapi kemudian Jibril mengatakan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tiupkan ruh, fanafakha fihi ruh, lalu ditiupkan ruh, maka hamillah Maryam. Fitnah pun datang. Maryam disebut sudah, maaf, beribu maaf, sudah berzina dengan seorang lelaki bernama Joseph si tukang kayu. Itu fitnah yang dibuat oleh Yahudi mengatakan Maryam berzina dengan Joseph tukang kayu. Kalau tak datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam membersihkan tuduhan itu, sampai hari kiamat Maryam dituduh sebagai seorang pezina. Datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantah itu. Satu surah khas untuk dia, surah Maryam. Maka anak-anak kita suruh baca surah Maryam. Tapi kadang perempuan sekarang tak, dia tiap hari Yasin. Salahkah baca Yasin? Tak. Baca Yasin tak salah, tapi seumur hidup baca Yasin masalah. Sebab Allah turunkan surah yang lain. Maka bulan ini suruh baca surah Maryam. Bagaimana seorang perempuan yang dituduh berzina, datanglah mereka menuduh. Tak tahan Maryam duduk di bandaraya Palestina, sebab cakap orang banyak, cakap, oh telinga merah mendengar cakap. Akhirnya dia pun pergi ke tempat yang sunyi sepi. Tempat itu disebut makanan qasiyah, tempat yang jauh daripada orang banyak. Apa maknanya? Bila kita tak tahan mendengar cakap orang, dulu cakap sampai ke telinga, sekarang cakap tak ada. Sebab orang sekarang tak bercakap, tapi tangan dia grup-grup WhatsApp, Instagram, lalu kemudian FB. Maka masanya kita untuk pindah ke tempat yang lain. Apa maknanya? Matikan handphone. Sebab tak tahan ini telinga, hati kita akan panas. Maka dia pun mengasingkan diri sampai akhirnya anak itu lahir. Dan manakala anak itu lahir pun, mereka Bani Israel tak hilang cara untuk menyusahkan Maryam. Mereka datang mendatangi Maryam. Apa kata mereka? Makana abuki mara'a sau'in, ayahmu bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiyya, ibumu pula bukan, maaf, ibumu pula bukan baghiyah. Baghiyah perempuan nakal, perempuan jahat. Makana abuki mara'a sau'in, ayahmu bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiyya, ibumu pun bukan orang jahat. Titik, waqaf, habis ayat. Sebenarnya ayat itu ada lanjutannya, tapi ayat itu tak layak disebut dalam kitab suci Al-Quran. Ayahmu bukan orang jahat, emakmu bukan orang jahat, mengapa engkau buat jahat, tak ada suami sampai melahirkan anak? Apakah Maryam melawan? Maryam diam. Fa'asyarat ilaih, dia hanya menunjuk anaknya. Ada baby kecil, dia tunjuk. Apa maknanya? Idza nataqas safihu fa khairun min ijabatihi sukutu. Kalau datang orang bodoh mengejek, kita diam saja. Itulah maka saya tak ada balas orang bully saya di internet. Saya diam saja. Sebab orang bodoh, bila kita layan, dia makin semangat. Tapi bila kita diam, lama-lama dia gila. Diam saja. Fa'asyarat ilaih, Maryam hanya menunjuk anak bayi yang baru lahir yang kecil. Maka mereka makin marah. Apa kata Bani Israel? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, kami bicara dengan engkau, kenapa engkau tak balas? Kenapa engkau tak jawab? Kalau sekarang mungkin, apa awak tak reply saya? Kenapa pagi, petang, siang, malam saya kirim message, kenapa tak balas?
makana. Apa kata Maryam alaihissalam? Maryam hanya menunjukkan fa asyarat ilaih. Maka Yahudi semakin berang, semakin marah. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami hendak bicara kepada baby kecil yang belum pandai berbicara fil mahdi, di buayan? Maka pada saat itu terjadilah mukjizat. Apa yang terjadi? Nabi Isa yang kecil itu dapat berbicara. Salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam, dia pun berbicara, ini Rasulullah, aku adalah Rasul utusan Allah, aku bukan anak Allah, aku bukan Allah, dan aku hamba Allah. Inni abdullah, aku hamba Allah. Atani alkitab, Allah memberikan Alkitab Injil kepadaku, dan aku memberikan kabar gembira, membawa risalah bernama risalah la ilaha illallah, Isa Rasul, hamba utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bani Israel pun kembali. Apa makna di balik kisah ini? Ternyata Isa yang luar biasa itu ada dua orang perempuan di atasnya. Pertama Hannah solihah, yang kedua Maryam solihah. Barulah lahir seorang anak bernama Isa alaihissalam. Oleh sebab itu banyak orang dia hanya menengok yang nampak saja, tapi sebenarnya di balik yang nampak itu ada orang-orang luar biasa, tapi dia tak tampak. Sama dengan program kita hari ini. Program kita hari ini yang nampak kan Abdul Somad, tapi sebenarnya di balik program ini ada orang yang ambil saya di airport, ada orang yang telepon, boleh ke Ustaz Abdul Somad datang. Ada orang-orang yang dia tak nampak, tapi sebenarnya dia punya peran yang luar biasa dalam membentuk seorang manusia. Manakala saya first time bagi tazkirah di Semenanjung, datang seorang perempuan, seorang puan, dia datang dekat saya, Ustaz Abdul Somad, ya, alhamdulillah boleh jumpa, tapi saya ada nak jumpa seseorang. Jumpa siapa puan? Saya nak jumpa mak Ustaz. Apa jumpa mak saya? Saya lah. Saya nak jumpa macam mana perempuan yang melahirkan Ustaz. Masa itu mak saya belum meninggal. Mak saya meninggal bulan Mac, 3-4 bulan yang lalu. Dia jumpa, rupanya dia nak tanya-tanya macam mana. Dia datang ke Riau, dia tanya mak saya, Ustaz Somad tu dulu makan apa, kata dia. Macam mana dia kecil dulu, macam mana dia dalam kandungan, macam mana dia. Saya pun baru sedar, rupanya saya ke dunia ni melalui mak saya. Oh, puan tu nak tanya mak saya. Balik saya tanya mak saya, macam mana aku kecil dulu mak? Kata mak saya, menghidupi kau ni macam menghidupi api dalam air, susah. Dari dalam kandungan sakit-sakit, sampai ke atas dunia ni sakit, kurus, kecil, tak makan, sampai akhirnya ada orang bagi ubat, bagi makan. Lepas tu saya menjadi baby paling gemuk di kampung. Tegak, ada gambar saya tengok, besar, susah. Engkau menangis saja sampai 7 bulan, start Isya, finish subuh. Baru saya faham mengapa suara saya kuat tazkirah sekarang. Rupanya menangis 7 bulan. Masya Allah, susah mak saya itu membesarkan saya. Memang susah mak saya membesarkan saya, tapi saya yakin setiap saya bagi tazkirah di mana-mana mengalir pahala ke makam dia. Oleh sebab itu, ini pula salahnya bila kita cerita mak ni, hilang bahan kita nak bagi tazkirah. Kita belokkanlah cerita lain. Apa maknanya? Bahawa ada perempuan yang luar biasa dalam kehidupan. Kemana-mana saya pergi selalu saya tengok tu. Bila saya tengok ada orang taat, orang kaya, orang baik, orang penguasa, saya bertamu ke rumah dia, saya tengok, oh ada gambar mak dia besar, oh ada gambar. Ternyata ibu mendidik luar biasa. Musa sudah, Isa sudah, sekarang ada makhluk yang luar biasa. Siapa dia? Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia hamba Allah, Abdullah, bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, bukan hamba populariti, tapi hamba Allah, Abdullah. Tapi Abdullah berjumpa dengan perempuan yang memegang amanah. Perempuan yang memegang amanah itu disebut dengan Aminah. Berjumpa Abdullah dengan Aminah, lahirlah seorang laki-laki bernama terpuji, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang membingungkan semua orang. Nama yang paling membingungkan semua orang, inilah nama Muhammad, terpuji. Sampai-sampai Abu Jahal, Abu Lahab pun susah nak sebut nama dia. Siapa nama dia? Terpuji. Takkan nak bagi nama dia terburuk. Mana orang terpuji tadi? Marah dengan dia pun tetap sebut puji dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hebatnya dia. Maka mengapa anak kita tak terpuji? Mungkin ayah dia bukan Abdullah, tapi Abdul Syaitan. Nauzubillah. Tapi jangan sebab ini nanti lalu puan balik marah-marah dengan tuan, jangan. Nanti bila puan semua marah, patutlah anak kita tak sembahyang, patutlah anak kita ni tak baik, rupanya engkau bukan Abdullah.
Nanti tuan tu dia balas juga, anak kita macam itu sebab engkau bukan Aminah. Sudah terjadi perang dunia ketiga. Biasa engkau dengar tazkirah mufti balik baik-baik, dengar tazkirah muiz baik-baik. Kenapa hari ini macam ni? Tazkirah siapa yang kau dengar? Ustaz Somad. Kita mesti hadang dia usah datang ke Sabah lagi. Saya cuma nak bagi tahu, puan yang sekarang punya anak gadis, carilah menantu yang Abdullah. Tak dapat Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, asal jangan Abdul Somad. Hamba Allah yang menghambakan diri kepada Allah. Jangan terima dia kerana keretanya, boleh jadi masih lagi belum cash. Jangan terima dia kerana handsome-nya, boleh jadi esok ada aksiden berubah bentuk dia. Jangan terima dia kerana sesuatu yang berubah, tapi terimalah dia kerana sesuatu yang tak lapuk kerana hujan, tak lekang kerana panas. Idza ja'akum man tardawna din, kalau datang dia kau pandang din agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Tapi kuasa menikahkan anak perempuan bukan pada puan, ada pada wali, pada lelaki, pada suami puan. Tapi masalahnya suami itu pula paling takut pada puan. Sampai-sampai Allah pun nomor 2 dia buat. Yang saya cakapkan ini bukanlah isu, tapi yang saya sampaikan inilah memang begitulah. Ustaz tahu dari mana? Banyak lelaki mengaku dengan saya macam itu. Dulu Ustaz, sebelum saya taubat, sebelum saya ikut tazkirah Ustaz Somad, kemana-mana saya pergi, bini saya selalu cuba kirim video call. Awak sekarang sedang di mana? Dengan siapa? Balik pukul berapa? Selepas saya berjalan dengan Ustaz Somad, dia tak pernah call lagi. Bila dia tanya, kau di mana? Dengan Ustaz Somad. Patutlah awak banyak ambil gambar dengan saya. Kejap-kejap ambil gambar, kejap-kejap ambil gambar. Rupanya dia nak bagi tahu bila bini dia tanya, abang di mana? Dengan Ustaz Somad. Abang di mana? Dengan Ustaz Somad. Padahal tidak dengan saya. Ni kadang kita susah juga nak percaya lelaki. Puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang baik-baik tadi semuanya terpelihara kerana perempuan yang luar biasa. 9 bulan 10 hari dalam kandungan, makan dia, darah dia. Selepas itu pula 2 tahun sampai hari ini masih mengalir darah almarhumah mak. Air susunya 2 tahun masih mengalir. Itulah maka amal anak sampai kepada emak tanpa dia sebut. Untuk almarhumah emak Al-Fatihah tak perlu dia sebut. Beza dengan orang lain. Bila puan dengar berita Abdul Somad mati meninggal dunia di Riau, Sumatera, maka puan mendapat berita, Ustaz Somad meninggal. Memang saya nampaklah tanda-tanda masa dia bagi tazkirah itu. Untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Kita masih ada soal jawab lagi. Bila untuk orang lain kita mesti sebut nama, ada binti. Tapi kalau untuk almarhumah mak tak ada sebut nama, automatically. Sebab apa? Mengalir darah dia, daging dia, air susu dia dalam badan kita. Kita dukung dia, kita gendong dia dari Sabah pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, ta'alul, balik-balik tak dapat membayar sekali jeritan dia saat mengeluarkan kita ke alam dunia. Perempuan zaman dulu lah. Perempuan zaman sekarang ni kata dia melahirkan senang je, batuk lahir, sesa. Tapi perempuan zaman dulu, Masya Allah, tabarakallah, maka kasih sayang pun juga berbeza. Dulu anak tak dapat tidak pasti terkenang. Saya sampai hari ini, bila saya makan sedap, apapun saya makan pasti nampak muka mas. Nampak. Masa sebulan 2 bulan dia meninggal dunia, pergi saya makan ikan panggang. Ikan panggang tak ada tulang. Sedapnya ikan panggang tak ada tulang. Masa saya sedang makan, dah saya panggil tukang ikan panggang tu, bang, saya nak cakap pada dia bungkus, bang, bungkus 2 ekor. Baru saya ingat, oh mak saya dah meninggal dalam hati. Anak zaman sekarang, kita bagi duit suruh beli pun dia lupa. Di mana letak masalahnya? Sebab air susu ibu tak masuk ke badan dia. Banyak perempuan nak cantik, nak hebat, lalu busy, sibuk, akhirnya tak masuk air susu dia. Yang masuk air susu lembu. Buah tak jauh jatuh daripada pokoknya. Buah tak jauh jatuh dari pokoknya. Sifat ibu, sifat bunda, sifat emak turun kepada anak. Maka jangan hairan sifat lembu turun pada anak. Dia tak peduli. Dia tidak peduli pada persekitaran, apapun cakap dia tak peduli.
Saya tahu ni masa saya mengajar, saya sehari-hari pensyarah di University Islamic University Sultan Syarif Qasim. Masa saya mengajar, saya tengok, saya sedang jelaskan hadis, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis maudhu'. Susah, tapi mereka di belakang bercerita. Lama saya berfikir, apa yang ada di kepala budak-budak? Mengapa dia tak perhatikan saya? Apa sebab? Kenapa dia tak takut? Dulu kami sangat takut masa belajar. Saya dapat jawabannya manakala hari raya Idul Adha. Idul Adha, manakala satu lembu dipotong, bersimbah darah, kawan-kawan dia yang lain tak ada peduli. Semuanya mengunyah, semuanya bercakap, "Mo," kata dia. Barulah saya faham, rupanya sifat ibu dia turun ke anak. Badan dia manusia, tapi yang mengalir dalam badan dia adalah yang lalu tak dapat diulang balik. Anak-anak, puan, apa boleh buat? Dia dah menjadi ibu, second mother. Tapi untuk cucu-cucu kita, rupanya manfaat dari menyusukan anak ini menghindarkan dari kanser. Manfaat dari menyusukan anak ini membuat ada jarak antara masa anak satu, anak kedua, anak ketiga. Perempuan-perempuan yang menyusukan anak, lepas itu dia tak boleh berpuasa, sementara dia akan qadha, akan ganti. Setiap perempuan dia ada hutang 90 hari kepada Allah Subhanahu wa taala. 30 hari masa anak dalam kandungan, 30 hari Ramadan menyusukan tahun pertama, 30 hari lagi menyusukan anak tahun kedua. Tahun ketiga nak ganti qadha puasa, adik dia pula datang. Oleh sebab itu maka ganti qadha. 90 hari ni banyak ustaz, macam mana kami nak ganti? Senang je, Senin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. 8 hari dalam sebulan. 10 bulan 80 hari, tambah 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari 90 hari, cash dalam setahun. Slim diet. Ada niatnya tetap niat qadha, tapi hari Isnin saya niat puasa qadha hari Isnin, saya niat puasa qadha lillahi ta'ala, tapi hari Isnin dapat 3. Pertama, qadha cash. Kedua, pahala puasa Isnin. Ketiga, pahala puasa Muharram. 3 dapat. Tak perlu cakap 3-3. Niat aku malam ini puasa qadha, terus Isnin, terus Muharram. Tak perlu, sebut qadha saja. Tapi bila niatnya puasa Isnin, qadha tak dapat. Bila puasa qadha, Isnin dapat. Bila nanti tuan marah, apalah awak ni sikit-sikit puasa, sikit puasa. Saya puasa ni sebab awak juga. Mestinya awak yang ingatkan saya, mestinya awak yang jagakan saya supaya masak sahur. Sebab apa? Sebab ini adalah tanggungjawab lelaki. Hai para lelaki, ingatkan isteri-isteri awak. Saya tunjuk kamera supaya suami-suami puan nanti tengok, saya ni, kata dia. Betul lah ustaz, memang selama ni saya tak ajak dia puasa sunat, memang saya tak ingatkan, tak suruh dia. Untung ada ustaz. Kenapa tuan tak suruh? Saya pun takut dengan dia. Oleh sebab itu maka perempuan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada generasi Rabbani di masa hadapan. Hari ini bila kita melihat ada pemimpin yang saleh, ada orang kaya yang dermawan, ada ustaz alim yang Rabbani, itu semua adalah jenderal, alim ulama, umara, orang kaya, semuanya keluar dari rahim perempuan. Maka perempuan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya manakala Nabi SAW masuk ke dalam surga, sampai Nabi ke dalam surga, Nabi memandang ke belakang, Nabi tengok perempuan. Nabi memandang ke belakang perempuan. Nabi bertanya, awak siapa? Aku adalah perempuan yang menjaga anak yatim, suami meninggal dan dia jaga sampai mati. Meninggal suami dia, dia jaga. Saya jumpa dengan doktor. Ustaz Somad, ya, mana lebih kuat lelaki dengan perempuan? Oh, kuatlah lelaki. Kata doktor, lebih kuat perempuan Ustaz. Doktor cakap dari mana? Sebab saya doktor. Dan menurut hasil perhitungan, lebih banyak duda mati daripada janda. Sebab duda ni bila bini dia meninggal, dia pun berkunang-kunang mati. Tapi perempuan, bila suami dia meninggal, dia boleh lanjutkan kehidupan. Dia sekolahkan anak dia. Ni yang ada dalam hadis Nabi SAW. Maka Nabi memandang ke belakang, Nabi tengok yang menyusul pertama masuk ke surga adalah perempuan. Walaupun begitu, bila ada puan yang masa suaminya meninggal dia nikah lagi, tak masalah. Jangan balik dari sini marah pula ke lelaki tadi.
sebab engkaulah aku tak jadi ikut Nabi masuk surga. Ini cerita kita adalah perempuan yang sabar membesarkan anak-anak dia kerana mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam hadis pula dikatakan, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa addabahunna, diberikan sekolah Islamic school, pendidikan beradab berakhlakul karimat, besarkan 3 anak perempuan, berikan pendidikan yang Islamik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Saya rasa-rasa tak boleh masuk surga Ustaz sebab saya tak dapat pergi haji. Saya mungkin tak masuk surga sebab zikir tak banyak. Saya tak masuk surga sebab sedekah tak ada. Ada kesempatan. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan lelaki baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surga baginya. Datang seorang perempuan bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ya engkau tadi cakap 3, ya bagaimana kalau 2? 2 pun masuk surga juga. Yang 2 masuk surga, tapi tak ada tawar 1 tadi. Untung kita tak ada masa. Kalau ada kita mungkin kita tawar lagi. Kalau 1 ya Rasulullah. Apa maknanya? Kenapa anak perempuan? Kenapa Nabi tak ada sebut anak lelaki? Kerana masa itu orang bila lahir anak lelaki bangga, tapi kalau lahir anak perempuan, iswadda wajhuhu wa huwa kazim, wajahnya menghitam, malu bercampur marah. Dia gali tanah, kubur anak perempuan hidup-hidup. Itulah maka dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat, nanti anak-anak perempuan yang dulu dikubur hidup-hidup akan dibangkitkan lagi, bi ayyi dzambin qutilat, kenapa engkau dibunuh hidup-hidup? Siapa yang membuat perempuan hari ini mulia terhormat? Yang membuat mulia terhormat hari ini adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuannya mestinya lebih banyak bersolawat daripada laki-laki, kerana perempuan banyak terhutang budi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu perempuan budak hamba sahaya diangkat martabatnya. Dulu perempuan boleh diwarisi. Perempuan dulu boleh dijadikan barang harta warisan. Menikah seorang lelaki, lahir anak lelaki, lepas tu dia nikah lagi, sebab masa itu kafir Quraisy dia poligami unlimited edition, tak ada had, nikah lagi, umur 70 masih ada istri umur 17. Masa dia meninggal dunia, anak lelaki dia yang pertama boleh mewarisi istri dia yang terakhir. Hukum jahiliyah. Datang Nabi Muhammad SAW, haram, tak boleh anak menikahi ibu tiri. Siapa yang mengajarkan itu? Muhammad SAW. Dulu perempuan diwarisi, datang Nabi Muhammad SAW, perempuan menerima ahli waris. Perempuan sekarang menerima ahli waris. Dulu perempuan kalau menikah, harta dia habis diambil suami. Sekarang perempuan punya harta, suami punya harta. Apa beza harta suami dengan harta istri? Suami dapat duit, suami dapat gaji, suami dapat elong, suami dapat harta. Dalam harta suami ada hak istri, tapi dalam harta istri tak ada hak suami. Setuju? Semua setuju. Saya ulang sekali lagi, banyak yang tadi dia nak ulang, betul ke ni? Dalam harta suami ada hak istri, apa namanya? Nafkah. Tapi dalam harta istri tak ada hak suami. Maka istri boleh membagi zakat pada suami, tapi suami tak boleh bagi zakat pada istri. Tak boleh suami berkata, ini aku bagi RM5.000 belanja kita sekaligus zakat abang. Tak boleh. Tapi istri yang kaya raya menikah dengan suami yang biasa-biasa saja, kemudian dia panggil, abang, aku nak bagi zakat pada engkau sebab aku tengok engkau masuk dalam asnaf fakir miskin. Sah zakat. Bila tak percaya dengan saya, baca kitab fiqh. Artinya apa? Allah mengangkat derajat perempuan, martabat harkat darjah perempuan diangkat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka balas kebaikan Muhammad SAW dengan banyak-banyak berselawat. Yang selama ini asyik nak bercerita saja, banyak selawat. Allahumma shalli alaihi wasallam. Nanti bila banyak orang tanya, iya ke si Anwar nikah nampaknya anak dia? Allahumma shalli alaihi wasallam. Usah banyak-banyak cakap lagi, selawat saja, banyak selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jam bawa kereta, jam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berselawat. Itulah yang membalas kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya, aku nak mati syahid. Bila aku mati syahid, aku tak merasakan sakratul maut, aku tak merasakan azab kubur, aku tak merasakan hisab, aku nak masuk surga. Alaka min ummin, mak engkau masih ada lagi? Ada di rumah.
balik ke rumah. Ilzam rijlaiha fathammal jannah, kau jaga tapak kakinya, surga ada di rumah. Kalah jihad dengan menjaga emak, menjaga orang tua. Datang satu lagi, ya Rasulullah, ya, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka, thumma man? Ummuka, thumma man? Ummuka, thumma man? Abuka. Kami lelaki hanya mendapat satu, perempuan mendapat tiga. Mengapa perempuan tiga, kami lelaki satu? Kerana perempuan mengandung, melahirkan, menyusukan. Lelaki yang ingin dapat tiga, cuba yang tiga. Balik dari sini, beli kelapa muda, jangan diminum, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Balik dari sini, beli mangga, tak usah dipotong, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat kalau nak merasakan. Oleh sebab itu maka orang yang menghinakan perempuan, orang yang melecehkan perempuan, dia sudah menghinakan ibunya, menghinakan anaknya, menghinakan adiknya. Maka tanggungjawab menjadi lelaki luar biasa. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Lelaki yang membiarkan perempuan membuka rambutnya, hijabnya, auratnya berjalan. Tapi alhamdulillah di Sabah semua perempuan alhamdulillah semua pakai hijab, pakai baju panjang. Dan saya pula duduk di TH tabung haji. Sementara tempat lain kadang saya duduk ke hotel, di hotel macam-macam nampak. Ada perempuan pakai baju belum selesai dijahit, ada yang belum pasang kancing, ada tinggi 170, kain 70, macam-macam. Tapi selama di Sabah ni mata saya selamat alhamdulillah. Ini tanggungjawab kita bersama. Dah lebih 10 menit rupanya berbicara dengan perempuan. Tadi saya sempat takut sampai tak 1 jam saya bercakap. Rupanya Allah bagi pertolongan pada saya.